case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Siapapun dapat membuka dan mengembangkan usaha atau bisnis di Amerika. And in case you missed it, usaha dalam bidang apapun di Amerika tidak akan luput dari soal perizinan dan sertifikasi. Kepada VOA, sejumlah diaspora Indonesia yang membuka usaha berbagi pengalaman saat memperoleh perizinan untuk membangun usaha mereka. Hal yang paling mendasar saat membangun sebuah usaha di Amerika adalah patuh terhadap peraturan setempat, di mana perusahaan tersebut didirikan. Dengan demikian, para pengusaha tidak akan luput dari urusan perizinan dan sertifikasi. Perizinan pada umumnya diperoleh dari pemerintah atau otoritas setempat yang berhubungan dengan legalitas usaha tersebut untuk beroperasi. Sementara sertifikasi merupakan sebuah pengakuan resmi oleh pihak ketiga atau organisasi atau badan otoritas bagi usaha tersebut dalam hal standar kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Dua hal itu wajib dipenuhi oleh pendiri usaha untuk mematuhi hukum berusaha di Amerika. Namun proses memperolehnya berbeda untuk tiap pengusaha. Mari kita simak kisah sejumlah diaspora Indonesia yang membuka usaha di Amerika. Dimulai dengan Artarini yang berawal dari hobi memasak. Ia menerjang segala kendala mulai dari faktor bahasa, pengetahuan, modal yang sangat minim, hingga perizinan. Kini Arta telah memiliki restoran di daerah Kensington, negara bagian Maryland, serta sebuah usaha catering. Apa yang mendorong Mbak Arta untuk memutuskan berbisnis di bidang kuliner atau catering ini? Kalau catering itu sebenarnya emang hobinya masak gitu. Kemudian pas sebelum berangkat ke sini itu tuh memang pengen deh masak buat student-student gitu. Suatu ketika kakak ipar itu punya daycare. Nah, salah satu orang tua daycare itu minta tolong masakin ke aku. Nah, dari situlah awalnya. Jadi dari satu orang jadi nambah lagi dan alhamdulillah berjalan. Itu tahun berapa tuh Mbak? Sekitar 2007-2008 deh kalau nggak salah, aku lupa. Dari situ kami juga dituntut, banyak yang dituntut, misalkan you have to make a food license gitu kan. Dari situlah, dari food license itu kita dapat tawaran sampai diminta untuk masak di Sudokso. Even itu rekomen dari teman-teman catering gitu. Awalnya dari situ. Dari Sudokso itu kita nggak punya LLC, akhirnya saya pinjam LLC-nya teman gitu kan, kita kerjasama, habis itu akhirnya bikin LLC sendiri. Oke, jadi LLC itu seperti PT gitu ya? Iya, seperti PT. Terus tantangan terbesar itu bagi Mbak Arta untuk ngelakuin ini semua itu menurut Mbak Arta apa? Kalau dulu sih aku ngerasa susahnya untuk dapetin itu karena masalah bahasa dan masalah pengetahuan. Itu aja, kita nggak tahu, jadi kita cuman lu bikin ini, kamu bikin ini. Aku datang, terus ibaratnya saya datang untuk ngurus LLC itu dalam kondisi yang blank, maksudnya kita nggak tahu apa sih itu LLC, gimana sih itu prosesnya. Tapi pada saat datang kita dikasih tahu sama bagian yang di depan itu, kamu nanti usaha kamu apa, ditulis, dijelasin sih di situ gitu. Kemudian kamu bayar sekian untuk prosesnya. Oke, udah sampai di situ udah selesai. Oh, ternyata gampang ya, gitu, udah lewat gitu. Nah, ternyata setelah itu ada proses lagi yang saya nggak paham dan nggak dijelasin sama orang lain, yang akhirnya kita kepentok lagi, yang harus kita akhirnya ngalamin yang namanya status bisnis kita itu tidak kondisi baik, dibilangnya not good standing gitu kan. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa nyewa dapur kemana-mana karena semua dilihat dari record. Nah itu masalah bahasa, masalah pengetahuan itu yang awalnya yang kita buat kita tuh struggle kayak gitu. Sebenarnya kita nggak punya modal, cuman nekat aja. Jadi kebetulan kita ada rezeki, terus kita akhirnya beli food trailer. Awalnya tuh itu dari food trailer itu kita pengen bikin usaha lebih serius gitu kan. Akhirnya kita bikin nyewa, nyari tempat, akhirnya ditawarin tempat ini. Antara seneng, nervous, worried, dalam arti gini. Pertamanya adalah
apakah kita mampu? Itu yang selalu saya tanyakan ke suami, karena dia yang selalu support gitu. Yakin kita bisa menjalani ini semua, aku bilang gitu. Ini komitmen yang panjang dan ini serius, kita nggak main-main. Kalau di Indonesia mungkin kita mau jualan, pengen jualan masih bisa lah, ibaratnya bahasa gampang. Kita dengan modal kecil kita mau jualan kecil juga bisa, karena saya ngalamin jualan di sekolah gitu. Jadi jualan di sekolah dengan modal kecil, jualan untuk sekolahan, saya pernah ngalamin gitu, meskipun cuma drop di sekolahan gitu, karena seneng gitu kan. Kalau di sini perizinan susah, semuanya harus ada insuran, izinannya macam-macam, kita harus ada sekolah, ibaratnya kayak gitu. Dan tantangan masakan Indonesia nggak semua kenal gitu kan, nggak semua tahu masakan Indonesia. Berani nggak? Dia selalu bilang, kamu customer udah banyak, kamu udah pernah kerjasama sama Sudokso, itu orang Amerika semua. Kamu kayak terakhir kemarin adalah di World Bank, ibaratnya kayak gitu kan. Pasti deh customer akan pelan-pelan akan tahu, orang Amerika lama-lama akan tahu masakan Indonesia. Nah itu akhirnya ya udahlah. Kepada VOA, Arta juga sempat curhat seputar rasa sakit hati yang justru mendorongnya untuk lebih maju dalam usahanya. Ini sebenarnya sad story. Kenapa saya ambil tempat ini? Karena saya sakit hati sama orang. Jadi, tapi ngambil positifnya. Beliau itu sampai 2 kali ngomong gini ke saya, kamu punya catering tapi nggak legal, kamu masih masak rumahan, udah gitu harga kamu tuh sama dengan harga restoran lain. Itu 2 kali dia ngomong kayak gitu di tempat umum, di depan orang-orang yang jualan makanan, tapi hanya tertuju ke saya gitu. Dari situ wah gitu, saya cerita sama suami, oke, makanya kita tunjukkan jangan selalu udah sekarang kamu bisa, pasti kamu bisa, karena banyak orang yang kenal kamu, nggak hanya orang Indonesia kok yang kenal kamu. Dia bilang gitu, pasti kamu bisa, tapi aku nggak yakin, aku nggak pede, aku cuman bisanya masakannya hanya ini aja. Nggak apa-apa, kata dia gitu. Someday pasti orang banyak yang tahu dan pasti akan suka. Hanya dia yang selalu support tuh dia gitu. Suami gitu. Aku juga nggak pinter masih gini, tapi kalau yang dari pengalaman aku, di saat orang mengatakan sesuatu secara negatif, kita harus ambil dari sisi positifnya. Dalam arti misalkan ya kayak tadi, kamu tuh masih ilegal, berusaha pasti akan bisa gitu. Tapi aku juga nggak berani bawa, karena aku baru memulai ya, jadi aku nggak berani bawa ini loh aku bisa, enggak, karena aku masih takut, karena ini kita baru mulai, jadi belum ada yang dibanggakan gitu, belum ada gitu. Jadi nggak bisa ngasih wejangan panjang sebenarnya Mas, cuman ya itu yang aku alamin adalah kalau orang ngomong negatif, kita harus ambil sisi positifnya, kita melihat dari sisi positifnya yang menjadi acuan kita. Kalau orang misalkan ini susah, kita ya maju sendiri, coba nanya, itu aja. Karena saya ngalamin orang bilang nggak bisa lu, susah, gini. Pada saat itu give up. Oh iya udah susah. Tapi di saat kita kepentok sesuatu, akhirnya kita nyoba sendiri, ternyata bisa. Pokoknya usaha aja. Adapun sulitnya mengurus perizinan dalam hal ini karena usaha tersebut berhubungan dengan bahan pangan yang terkait dengan faktor higienitas dan sanitasi karena menyangkut kesehatan pelanggan. Hal ini juga dirasakan oleh Linda Campbell yang memiliki usaha Indonesian Market di daerah Durwood, negara bagian Maryland. Berawal dari usahanya di bidang catering, Linda memiliki intuisi untuk memahami bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oleh usaha catering Indonesia, sehingga ia pun memberanikan diri untuk membuka sebuah toko kelontong Indonesia.
Namun proses perizinan yang ia alami saat mau mendirikan usaha tokonya tersebut menghabiskan waktu kurang lebih 6 bulan. Ngurus izin tuh memang susahnya bukan main di Amerika ini. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu, saya pernah berapa kali kan buka bisnis itu kok begitu gampang gitu ya. Tapi di sini tuh susah banget gitu. Udah selesai semua, masih aja nggak lulus. Si ininya kurang lah, oh ini kurang lebar lah, ini semua diukur. Sampai itu restromnya aja diukur gitu loh. Sampai ini gimana ya Amerika ini kok begitu susah gitu. Saya sudah hampir putus asa juga gitu. Tapi karena saya juga nggak mau menyerah gitu, akhirnya ya puji Tuhan bisa terlaksana. Kita buka ini. Beda halnya dengan Raymond Monzano, pemilik usaha yang bergerak di bidang otomotif. Berawal dari profesinya sebagai montir, Raymond kini memiliki sebuah bengkel mobil di kawasan Rockville, negara bagian Maryland, yang ia jalankan sebagai usaha keluarga bersama kedua orang anaknya. Berkat telah memegang sejumlah sertifikasi yang diperlukan dalam bidang otomotif sebelumnya dan memenuhi syarat kepemilikan sejumlah peralatan esensial untuk memperbaiki mobil, Raymond tidak menemui kesulitan saat mengambil perizinan. Gampang. Saya ngatur perizinan itu dalam 1 hari, nggak sampai 1 hari. Saya pergi ke sana, ke tempat perizinan, dia tanya mau perusahaannya apa namanya. Pertama saya mau bikin nama saya satu aja. Tapi orang sana bilang, diperiksa itu nama-nama, ini udah ada yang pakai. Coba diganti lagi, udah pakai nama lain. Cuman itu aja, jadi saya lama di tempat perizinan itu, cari nama usahanya itu apa. Kalau kita punya cita-cita, lebih baik coba kita perjuangkan. Emang itu pahit, artinya pahitnya itu, emang kita nggak ada uang, nggak ada apa. Tapi dari yang kecil kita coba, cita-cita itu kita kecil dengan modal yang kecil, itu nanti pasti akan jadi besar. Demikian pula yang dialami oleh Yusuf Hustaman yang sudah lebih dari 20 tahun berprofesi sebagai tukang cukur dan kini menjadi pemilik A&J's Barbershop di kota La Plata, Maryland. Ia tidak merasa adanya hambatan dalam memperoleh perizinan, namun ia tetap menegaskan bahwa legalitas itu merupakan kepentingan utama dalam berbisnis. Dari awal sih memang untuk membuka usaha dan bisnis di sini di Amerika khususnya ya di Maryland, tentunya pertama harus ada surat izin, tentunya license pribadi, license bisnis juga. Kalau mengikuti proses-proses yang ditentukan di local government, sebetulnya nggak ada hambatan ya, nggak ada hambatan. Dan tentunya khususnya kalau orang Indonesia pendatang gitu terus mau pengen usaha sendiri, tentunya surat-surat legalisasinya harus lengkap untuk mendapatkan izin permit usaha di sini. Agung Putra, pemilik usaha catering Bliman Kitchen yang sekarang telah berkembang menjadi sebuah food truck ini, berbagi kepada VOA seputar apa yang menjadi tantangan terbesar baginya untuk membuka usaha di Amerika. Yang pertama mengenai masalah modal, dan kemudian yang kedua itu adalah fasilitas, pada khususnya fasilitas kitchen. Kita menyewa komersial kitchen itu adalah kontraknya yearly, kemudian kita dicat hourly kalau kita masak. Mahal sekali ya, hampir kita $40 per hour untuk masak. Jadi kita dibatasin 1 bulan itu 10 jam. Kalau kita mau mengubah kontrak dengan lebih mahal lagi, nah kita akan dikasih kebebasan menggunakan tapi dicat sekitar $40 per hour gitu. Jadi itulah tantangan yang paling yang sangat mendesak yang saya hadapi itu adalah menemukan commercial kitchen yang pas gitu. Kan karena commercial kitchen di sini equipmentnya itu rada besar-besar, nggak sesuai dengan yang kita inginkan, karena jenis masakan kita berbeda dengan masakan orang Amerika yang kita sewa kitchennya itu maksudnya seandainya kita memiliki modal atau ada orang yang mau invest ke kita, mau bikin kitchen komersial, itu sangat bagus sekali. Itu prospeknya ke depan juga sangat bagus kalau kita memiliki komersial kitchen di sini ya, dan juga bisa membantu istilahnya kayak UMKM di Indonesia yang ada di sini.
Karena kita harus ada kitchen. Mau masak bagaimanapun untuk publik, kita harus pakai commercial kitchen. Kita nggak boleh masak di rumah. Walaupun kita siasatin, bikin apa di rumah, biar hour-nya tuh nggak panjang di commercial kitchennya. Jadi setelah food truck ini next step of investmentnya Pak Agung mungkin jadi pindah ke commercial kitchen kali ya? Commercial kitchen. Saya pingin ada commercial kitchen, saya bisa masak di sana. Kemudian kedepannya saya cuma mau bikin makanannya doang. Kalau saya ada truk lebih, saya akan kasih ke orang untuk menjalankan. Jadi mereka beli atau menyewa truk saya, membeli makanan yang kita bikin, biar mereka yang menjalankannya. Karena banyak orang-orang anak-anak Indonesia yang bekerja di restoran ya pendapatannya juga minim. Kenapa enggak kita bikin yang kayak, jadi kita bisa nih ada tempat untuk bikin makanan. Makanan kita udah established gitu. Jadi ada baiknya kita tarik mereka untuk bekerja sama, mereka bisa masak, bakar apa kayaknya masak di food truck, ya kita sediakan makanannya. Nanti kita berhitung berapa makanan yang mereka terjual, berapa yang ada sisanya, ya itulah kita. Ya itu kedepannya kayak begitu yang akan saya lakukan. Agung juga memberi nasihat kepada siapapun yang ingin membuka usaha di Amerika. Pria asal Bali yang memiliki latar belakang perhotelan dan pernah bekerja di dapur kapal pesiar ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan di atas segalanya. Ikuti aturan dari masing-masing county, karena kalau kita nggak ikuti aturan, kita nggak bisa menjalankan usaha. Kalaupun kita mau main kayak di Indo gitu loh, banyak sekali jalan-jalan tikus yang kita lakukan, tapi di sini nggak bisa. Kita nggak akan jalan dengan baik kalau kita tidak mengikuti aturan dari government di sini. Ikuti saja aturan, dan bahkan kita dibantu. Nggak ada istilahnya aturan yang menyusahkan. Kita, walaupun saya sendiri dengan bahasa Inggris yang minim, kalau kita ke government atau perizinan di sini sangat-sangat mudah, dan price-nya itu sangat reasonable gitu. Kita bisa kita bisa membayarnya lah gitu, nggak terlalu mahal juga. Dari Washington DC, thank you for tuning in to In Case You Missed It. Saya Aryono Arifin, Anda kini sedang menyimak VOA Indonesia. The Voice of America. VOA.